Episode 36-40. Melihat Jian Singer masih diam, Nyonya Hou melanjutkan dengan lembut, "Jian Singer, jika Anda membantu menyelesaikan masalah perusahaan Junlai, saya pasti akan membujuk Junlai untuk membiarkan kalian berdua menikahi kembali." Jian Singer memandang Nyonya Hou sambil berkata dengan tenang, "Tidak perlu melakukan itu. Selama Junlai memberitahuku secara pribadi, aku akan membantu." Nyonya Hou segera berkata, "Baiklah, saya akan memberitahu Anda saat saya kembali." Nyonya Hou tersenyum dan berdiri untuk pergi. Hou Xiaoyu melirik ke arah Sang Guanding lagi, lalu pergi bersama ibunya dengan enggan. Sikap Nyonya Hou terhadap Jian Singer benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jian Singer menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, dia belum melupakan Hou Junlai. Ketika Nyonya Hou kembali ke rumah, dia memanggil Hou Junlai dan berkata, "Junlai, sudah selesai. Rapikan dirimu besok dan temui Jian Singer. Dia mengatakan bahwa selama kamu memintanya, dia akan membantu." Hou Junlai tetap diam. Nyonya Hou membujuk, "Junlai, jika tidak ada yang membantumu, perusahaan akan bangkrut. Bagaimana keluarga kami bisa bertahan?" Hou Junlai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, saya pergi." Dia tidak punya pilihan selain berkompromi demi perusahaan. Saat itu, dia berinisiatif untuk menceraikan Jian Singer dan mengusirnya, tapi sekarang, dia ingin meminta bantuan Jian Singer. Dia tidak punya pilihan selain tanpa malu-malu meminta bantuan Jian Singer demi perusahaan. Melihat Junlai setuju, Nyonya Hou tersenyum dan berkata, "Junlai, meskipun Jian Singer tidak memiliki apa-apa, dia memiliki banyak koneksi dan hubungan yang baik dengan keluarga Li. Jika kamu ingin menikah lagi dengannya, aku mendukungmu." Nyonya Hou sangat licik. Selama Hou Junlai menikah lagi dengan Jian Singer, keluarga Li akan menjadi pendukung mereka di masa depan. Dengan keluarga Li sebagai pendukung mereka, keluarga Hou secara alami akan mendapat lebih banyak keuntungan. Apapun itu, Hou selalu mempertimbangkan manfaatnya terlebih dahulu. Sebelumnya, Nyonya Hou membenci Jian Singer, tapi sekarang, dia tidak sabar menunggu Jian Singer menjadi menantu keluarga Hou lagi. Tentu saja, Hou Junlai tahu apa yang dipikirkan ibunya, tapi perasaannya campur aduk dan tidak tahu harus berkata apa. Hari berikutnya, setelah Hou Junlai bangun, dia membereskan dan pergi mencari Jian Singer. Ketika sampai di depan pintu, Hou Junlai tidak berani menekan bel pintu. Tiba-tiba seorang pelayan keluar. Pelayan itu bertanya, "Tuan, siapa yang Anda cari?" Hou Junlai ragu-ragu sejenak dan tergagap, Aku sedang mencari Jian Singer. Katakan padanya bahwa aku Hou Junlai." Pelayan itu berkata, "Mohon tunggu sebentar. Saya akan masuk dan memberitahu Nona Jian." Dengan itu, pelayan itu masuk ke dalam rumah. Semua pelayan ini dipekerjakan oleh Sang Guanding, jadi mereka tidak mengenal Hou Junlai. Jian Singer sedang duduk di sofa dan melihat ponselnya dengan bosan. Seorang pelayan masuk dan memberitahu Jian Singer bahwa Hou Junlai ada di depan pintu. Jian Singer tercengang. Dia tidak menyangka Hou Junlai akan datang secara pribadi. Jian Singer berkata, "Undang dia masuk." Pelayan itu pergi mengundang Hou Junlai ke dalam rumah. Ketika dia sampai di ruang tamu, Hou Junlai melihat ke arah Jian Singer dan hendak mengatakan sesuatu ketika Sang Guanding turun dari lantai atas. Kamar tidur di lantai atas awalnya adalah kamar tidur Hou Junlai dan Jian Singer. Sekarang ditempati oleh Sang Guanding. Hou Junlai mengira mereka berdua sudah tinggal bersama dan merasa sangat tidak nyaman, namun ekspresinya tetap tenang. Hou Junlai berkata, "Saya datang untuk meminta Anda membantu saya." Hou Junlai memberitahunya tentang masalah perusahaan. Jian Singer memandang Hou Junlai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya mengerti. Kembalilah dan tunggu kabarku. Masih ada yang harus kulakukan. Setelah saya selesai, saya akan meninggalkan Sisiti. Karena kita pernah menjadi suami dan istri, aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu sekali." Saat Hou Junlai mendengar ini, dia mengerutkan kening. Hou Junlai merasa Jian Singer sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Dia sangat lugas dan tegas sekarang, tapi dulu dia penurut dan lemah lembut. Kemurahan hati Jian Singer bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika itu orang lain, mustahil bagi mereka untuk membantu Hou Junlai. Mereka bahkan mungkin akan menghinanya. Jian Singer bertanya, "Apakah ada hal lain?" Pada saat ini, Hou Junlai sadar kembali dan berkata, "Tidak." Hou Junlai berkata dengan sangat sopan, "Terima kasih.
Kemudian, Hou Junlai berdiri dan berjalan keluar. Saat Jian Singer menatap punggung Hou Junlai, dia menarik napas dalam-dalam. Mulai saat ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Hou Junlai lagi. Alasan Jian Singer membantu adalah karena dia ingin bertemu Hou Junlai lagi. Dia ingin mengakhiri hubungan ini dengan sempurna. Jian Singer segera merasa sangat rileks dan tidak lagi merasa sedih. Jian Singer mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala keluarga Li. Setelah Jian Singer menjelaskan masalahnya, kepala keluarga Li segera setuju. Begitu Hou Junlai tiba di rumah, dia menerima telepon dari kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li mengatakan bahwa dia akan meminta CEO cabang CCT perusahaan Li untuk mencari Hou Junlai besok untuk membahas kolaborasi berikutnya. Selain itu, dia akan menginvestasikan 1 miliar yuan di perusahaan Hou Junlai. Hou Junlai langsung tercengang. Dia terkejut. Hou Junlai tidak menyangka Jian Singer akan menyelesaikan masalah ini begitu cepat dan bahkan kepala keluarga Li pun meneleponnya. Saat Nyonya Hou melihat Hou Junlai, dia langsung bertanya, "Junlai, bagaimana kabarnya? Apakah Jian Singer setuju?" Hou Junlai berkata, "Jian Singer membantu." Hou Junlai menceritakan segalanya padanya. Saat keluarga Hou mendengar perkataan Hou Junlai, mereka sedikit bersemangat. Nyonya Hou berkata dengan kaget, "Saya tidak menyangka Jian Singer memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li. Dia menyelesaikan masalah sebesar itu hanya dengan satu panggilan telepon. Meskipun Junlai bekerja di cabang CCT, itu jauh lebih baik daripada keluarga Liu Siner. Sekarang, 1 miliar yuan lagi telah diinvestasikan. Ini hanyalah berkah dari surga." Nyonya Hou jelas sedikit bersemangat. Tuan Hou dan Hou Xiaoyu juga sangat bersemangat. Bekerja sama dengan perusahaan keluarga Li adalah suatu kebanggaan. Adapun manfaatnya tidak perlu disebutkan. Meski masalah perusahaan telah terselesaikan, Hou Junlai sangat tidak senang. Tuan Hou menghela nafas dan berkata, "Saya benar saat itu. Saya mengatakan bahwa Jian Singer jauh lebih baik daripada Liu Siner, tetapi kalian tidak mempercayai saya." Nyonya Hou berkata, "Jika saya tahu bahwa Jian Singer begitu mengesankan, saya tidak akan meminta Junlai menceraikannya. Tidak apa-apa, saya akan mencari Jian Singer besok dan memintanya menikah lagi dengan Junlai. Dia sangat menyukai Junlai. Selama aku memberitahunya, dia pasti akan mencari Junlai." Hou Junlai berkata dengan marah, "Bu, apakah ibu takut kalau aku belum cukup mempermalukan diriku sendiri?" Nyonya Hou berkata tanpa malu-malu, "Saya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Hou Junlai sedikit marah, jadi dia kembali ke kamarnya. Jian Singer memutuskan untuk meninggalkan CCT setelah menyelesaikan masalahnya. Dia tidak bisa pergi tanpa mobil, jadi dia memutuskan untuk pergi melihatnya. Saat dia sedang melihat mobil, Jian Singer menerima telepon. Itu adalah telepon dari guru universitas. Guru memberitahu Jian Singer bahwa mereka sedang makan malam di Hotel Golden Crown di CCT malam ini. Semua teman sekelasnya datang, dan Hou Junlai ada di antara mereka. Meski ajang kumpul, sebenarnya untuk pamer dan membandingkan satu sama lain. Jian Singer adalah seorang jurusan keuangan. Kebanyakan orang dalam profesi ini ingin memulai perusahaan sendiri setelah lulus. Ketika seluruh angkatan lulus, mereka membuka perusahaan atau pabrik dan menjadi bos. Hanya Jian Singer yang tidak memiliki perusahaan dan merupakan menantu perempuan keluarga Hou yang tinggal di rumah. Sejak mereka lulus, setiap kali ada pertemuan, teman-teman sekelasnya akan mengejek Jian Singer. Bahkan gurunya merasa bahwa Jian Singer adalah satu-satunya siswa tidak berguna yang dia miliki selama bertahun-tahun. Di masa lalu, Jian Singer telah menanggungnya demi bisa bersama Hou Junlai. Tapi sekarang, mereka sudah bercerai. Jian Singer tidak peduli lagi. Karena ini adalah reuni kelas, dia harus pergi. Banyak siswa yang tiba di Hotel Golden Crown 1 jam lebih awal. Semua orang datang dengan mobil mewah dan mengenakan pakaian bermerek. Mereka sangat mencolok. Hou Junlai juga telah tiba. Begitu Hou Junlai keluar dari mobil, banyak orang mengelilinginya. Saat itu, Hou Junlai adalah siswa paling populer di sekolah. Seorang pria berotot berjas hijau maju ke depan dan memeluk bahu Hou Junlai sambil berkata sambil tersenyum, "Junlai, kamu semakin tampan. Saya mendengar bahwa Anda mencampakkan Jian Singer. Benarkah itu?" Hou Junlai tidak ingin membicarakan hal ini. Nama pria ini adalah Wang Shuai. Dia adalah sahabat Hou Junlai ketika dia masih di universitas. Belakangan,
Wang Shuai menikah dengan keluarga kaya dan membuka perusahaannya sendiri. Dia menjadi salah satu teman sekelas terkaya di antara mereka dan pada dasarnya telah mencapai puncak hidupnya. Sebelumnya, Jian Xinger adalah istri Hou Junlai, jadi teman sekelas ini juga memberikan wajah Hou Junlai dan tidak berlebihan. Sekarang setelah mereka bercerai, banyak orang mulai mengejek Jian Xinger. Para siswa ini pada dasarnya semua memiliki perusahaan di daerah lain dan tidak tahu bahwa kepala keluarga Li secara pribadi pergi mencari Jian Xinger. Jadi mereka masih memperlakukan Jian Xinger sebagai orang tidak berguna yang mengandalkan laki-laki untuk bertahan hidup. Hou Junlai sangat frustasi, jadi dia tetap diam. Wang Shuai terus mengomel. Tak jauh dari situ, sebuah bus berhenti. Semua orang menoleh. Dulu, mereka berkumpul di sini. Setiap saat, Jian Xinger turun dari bus saat ini. Benar saja, Jian Xinger juga turun dari bus saat ini. Semuanya tertawa. Di antara semua siswa, hanya Jian Xinger yang naik bus. Yang lain melaju dengan mobil mewah. Seorang wanita berpakaian merah muda memandang ke arah Jian Xinger dan mengejeknya. Jian Xinger, kelas kami adalah salah satu kelas paling menonjol dalam sejarah sekolah. Ada 47 siswa di kelas tersebut. Kita semua adalah bos perusahaan atau pabrik. Anda satu-satunya yang bahkan tidak mampu membeli toko kecil. Setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pengemis. Wanita ini adalah saingan cinta Jian Xinger semasa kuliah. Namanya Su Meng. Su Meng menyukai Hou Junlai, tapi Hou Junlai menikah dengan Jian Xinger. Selama bertahun-tahun, Su Meng selalu mengingat dendam ini dan selalu mengincar Jian Xinger karena hal ini. Su Meng mencoba mempermalukan Jian Xinger. Dia ingin Hou Junlai tahu bahwa menikahi Jian Xinger saat itu adalah sebuah kesalahan. Hanya memilih dia, Su Meng, adalah pilihan yang tepat. Jian Xinger mencibir dan berkata, jika memiliki perusahaan atau pabrik itu mengesankan, izinkan saya bertanya, siapa di antara Anda yang berani mengatakan bahwa perusahaan atau pabrik atas nama Anda tidak dibangun dengan uang dari orang tua Anda? Petik 2. Semua orang terdiam, terutama Su Meng. Semua orang tahu bahwa Su Meng adalah wakil presiden perusahaan Su, namun dia tidak mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan posisi ini. Su Meng mencibir dan berkata, Jian Xinger, meskipun kami mengandalkan orang tua kami masih lebih baik darimu. Lihat dirimu, setelah Anda diusir dari keluarga Hou, Anda menjadi sampah. Anda tidak punya apa-apa lagi. Kamu benar-benar bercanda. Fakta bahwa Jian Xinger telah diusir dari keluarga Hou memang membuat Jian Xinger tampak seperti lelucon. Jian Xinger memandang Su Meng sambil berkata dengan acuh tak acuh, Su Meng, apakah kamu harus mencari masalah denganku? Karena mereka adalah mantan teman sekelas, Jian Xinger memberi kesempatan pada Su Meng. Jika Su Meng bersikeras menimbulkan masalah, Jian Xinger tidak akan berbelas kasihan. Ketika Su Meng mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, haha, ya, saya bersikeras membuat masalah bagi Anda. Aku tidak menyukaimu, jadi aku ingin mengejekmu. Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Su Meng sama sekali tidak menganggap serius Jian Xinger. Keluarga Su adalah keluarga terkemuka di CCT. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Liu. Bahkan keluarga Liu harus menyelipkan ekornya di antara kedua kaki mereka di depan keluarga Su. Tamparan, Jian Xinger menamparkan Su Meng. Saat melihat ini, semua orang tercengang. Bahkan Hou Junlai pun tercengang. Tidak ada yang menyangka Jian Xinger berani menyerang Su Meng. Semua orang ingat bahwa setiap kali mereka berkumpul, Su Meng dengan sengaja mencari masalah dengan Jian Xinger dan mengambil kesempatan untuk memberinya pelajaran. Agar tidak menyinggung Su Meng, Jian Xinger menanggungnya setiap saat. Tahun lalu, Su Meng menuangkan sebotol anggur merah ke kepala Jian Xinger. Saat itu, Jian Xinger bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, Jian Xinger benar-benar menamparkan Su Meng. Setelah Su Meng sadar kembali, dia meraung, "Betech, beraninya kamu memukulku." Di CCT, tidak ada yang berani memukul Su Meng. Jian Xinger adalah yang pertama. Su Meng merasa sangat terhina. Su Meng adalah putri dari keluarga Su, tetapi dia telah ditampar oleh sampah. Su Meng tidak pernah merasa malu sepanjang hidupnya. Su Meng mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Jian Xinger sambil meraung, "Aku pasti akan membunuhmu hari ini." Dengan itu, Su Meng berjalan menuju BMW-nya, mengeluarkan tongkat baseball besi, dan bergegas menuju Jian Xinger. Ketika semua orang melihat betapa marahnya Su Meng,
mereka segera menghindar, karena takut mereka akan terluka secara tidak sengaja. Tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka. Mereka semua menunggu untuk menonton drama tersebut. Jian Singer tampak tenang. Karena Su Meng sedang mencobai takdir, Jian Singer akan memenuhi keinginannya. Melihat bola bisbolnya akan hancur, Jian Singer menghindar ke samping dan mengangkat kakinya untuk menendang Su Meng menjauh. Setelah sekian lama, Su Meng berdiri dari tanah meskipun kesakitan dan terus berlari menuju Jian Singer. Jian Singer menendang Su Meng lagi. Su Meng tidak lagi glamor seperti sebelumnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka mulai berdiskusi. Saya tidak menyangka Jian Singer begitu kejam hingga memukul Su Meng. Jian Singer sedang melampiaskan amarahnya sekarang, tapi jika Su Meng menelepon seseorang, Jian Singer akan mati. Meskipun Jian Singer cukup kuat, apa gunanya? Akan mudah bagi keluarga Su untuk membunuhnya. Semua orang memandang Jian Singer dengan rasa kasihan dan rasa malu. Namun, Jian Singer sangat tenang. Setelah melihat sekilas ke waktu, Jian Singer tidak ingin berurusan dengan Su Meng lagi, jadi dia menelepon Li Kun. Segera, panggilan itu tersambung. Di sisi lain, Li Kun berkata dengan hormat, "Dokter Jian, ada apa?" Jian Singer bertanya langsung, "Apakah Anda tahu tentang keluarga Su di CCT?" Li Kun berkata, "Saya tahu. Itu adalah keluarga yang kuat di CCT." Jian Singer berkata langsung, "Saya tidak ingin melihat keluarga Su lagi." Salah satu alasan Jian Singer datang kali ini adalah untuk memberi pelajaran pada Su Meng. Awalnya, Jian Singer ingin memberi Su Meng kesempatan, tetapi karena Su Meng sedang menggoda nasib, dia akan menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Li Kun segera berkata, "Tidak masalah, Dokter Ajaib Jian. Keluarga Su adalah salah satu keluarga teratas di CCT, tetapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan keluarga Li. Mudah bagi keluarga Li untuk berurusan dengan keluarga Su. Kebangkitan keluarga Su saat itu telah membahayakan kepentingan keluarga Li di CCT. Kepala keluarga Li sudah lama ingin melenyapkan keluarga Su. Sekarang, mereka punya alasan yang bisa dibenarkan untuk mengambil tindakan." Su Meng menyerang Jian Singer lagi dan lagi, tetapi Jian Singer selalu mengusirnya, jadi Su Meng hanya bisa menelepon ayahnya. Sejak dia memiliki putrinya di usia tua, Su sangat menyayangi Su Meng. Su Meng adalah biji mata Tuan Su. Mendengar seseorang berani memukul Su Meng, Su sangat marah. Dia membawa keamanan dan pergi ke Golden Crown Hotel. 20 menit kemudian, Su membawa orang-orang ke pintu masuk hotel. Ketika Su Meng melihat ayahnya, dia segera berlari dan berkata dengan ekspresi sedih, "Ayah, Jian Singer memukul saya. Lihatlah betapa kejamnya dia. Kamu harus memukulinya sampai mati untuk membalaskan dendamku." Tuan Su segera menghiburnya. "Jangan khawatir, Nak. Aku akan membantumu mengalahkan wanita jalan itu sampai mati." Kemudian, Tuan Su memandang semua orang dan berteriak, "Siapa Jian Singer? Segera keluar, karena kamu berani memukul anakku, aku akan memukulmu sampai mati." Jian Singer mencibir dan berdiri sambil berkata dengan dingin, "Kamu adalah ayah Su Meng, Su Daqiang." Jian Singer menilai Su Daqiang dan melanjutkan, "Sayalah yang memukuli Su Meng. Saya hanya ingin mengajarinya bagaimana menjadi manusia." Ketika Su Daqiang mendengar ini, dia langsung marah dan memarahi dengan keras, "Kamu pikir kamu ini siapa? Seolah-olah aku membutuhkanmu untuk mengajari putriku. Kamu bahkan tidak layak menjilat sepatu putriku." Su Daqiang memandang Jian Singer dengan niat membunuh sambil berkata, "Kamu sudah mati hari ini." Dengan itu, lusinan penjaga keamanan yang dibawa Su Daqiang mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Jian Singer. Tatapan Jian Xing menjadi tajam. Dia mengangkat kakinya dan menendang penjaga keamanan di depan. Kali ini, semua orang mencibir pada Jian Singer. Di mata mereka, Jian Singer sudah mati. Wang Sui juga menunjukkan senyuman mengejek sambil berkata dengan nada menghina, "Jian Singer benar-benar tidak peka. Bagaimana sampah seperti dia bisa membuat keluarga Su murka? Dia hanya mencobai takdir." Dulu ketika mereka masih di sekolah, Wang Sui meremehkan Jian Singer. Melihat bahwa Jian Singer masih tidak berguna selama bertahun-tahun setelah lulus, Wang Sui semakin meremehkan Jian Singer. Hou Junlai tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya campur aduk. Wang Sui berkata, "Junlai, aku tidak mengerti mengapa kamu menikah seperti Jian Singer saat itu." Wang Suo mengerutkan kening dan menatap Jian Singer sambil melanjutkan,
Untungnya, kamu sudah menyingkirkan wanita jalang ini sekarang. Dengan penampilanmu yang tampan, kamu pasti bisa menemukan wanita yang lebih baik. Siswa lain di sekitar mereka juga mulai berbicara. Semua orang merasa tidak masuk akal jika Hou Junlei menikahi Jian Xing'er saat itu. Wang Shuai tersenyum dan berkata, Jian Xing'er sudah mati hari ini. Kamu akan bebas mulai sekarang. Jian Xing'er tetap diam. Ketika semua orang melihat ke arah Jian Xing'er lagi, mereka terkejut. Penjaga keamanan yang di bawah Sudakiang semuanya tergeletak di tanah dan meratap. Bagaimana Jian Xing'er mengalahkan mereka hanya dalam 20 detik. Sudakiang dan Sumeng saling memandang dengan kaget. Jian Xing'er mencibir pada Sudakiang dan Sumeng dan berkata sambil bercanda, jika keluarga Su ingin mati, saya akan memenuhi keinginan Anda. Sudakiang berkata dengan dingin, Jalang, kamu terlalu sombong. Bahkan jika kamu seorang petarung yang baik, itu tidak ada gunanya. Dengan itu, Sudakiang mengangkat telepon dan berteriak, bawa lebih banyak orang ke Hotel Golden Crown segera. Setelah menutup telepon, Sudakiang mengertakkan gigi dan berkata, biarkan saya melihat betapa kuatnya Anda. Sudakiang memiliki orang-orang di dunia bisnis dan dunia bawah di CCT. Begitu dia menemukan sesuatu yang sulit untuk diselesaikan, dia akan memanggil dunia bawah untuk menyelesaikannya. Jian Xing'er tidak bisa menahan tawa. Sudakiang dan Sumeng memang ayah dan anak perempuan. Mereka berdua adalah orang-orang yang teduh. Telepon Sudakiang berdering. Itu adalah telepon dari sekretaris. Setelah dia menerima telepon, ekspresi Sudakiang berubah sangat jelek. Sumeng juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan langsung bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Sudakiang berkata, sekretaris saya memberitahu saya bahwa sebuah perusahaan di Shanghai telah membatalkan kerjasamanya dengan kami. Sumeng mengerutkan kening dan bertanya, mengapa mereka tiba-tiba membatalkan kerjasama? Sudakiang juga berkata dengan bingung, saya khawatir kita akan kehilangan ratusan juta kali ini. Ini sangat aneh, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, lalu mengapa mereka tiba-tiba membatalkan kerjasama tersebut? Saya tidak mengerti. Segera setelah dia selesai berbicara, sekretarisnya menelepon lagi. Sekretaris di telepon berkata dengan cemas, Pak, 8-9 mitra telah menelepon untuk membatalkan kerjasama mereka dengan kami. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Ekspresi Sudakiang langsung berubah menjadi sangat jelek. Sudakiang adalah orang yang cerdas, jadi dia tahu bahwa ada pihak besar yang mencoba menghancurkan keluarga Su. Segera, orang-orang dari perusahaan Su menelepon. Dalam 10 menit, semua perusahaan yang bekerja dengan Su Corporation menghentikan kerja sama mereka. Ini berakibat fatal bagi keluarga Su. Sumeng bertanya dengan bingung, Ayah, mengapa ini terjadi? Su Qiang meraung, saya juga ingin tahu. Cepat dan habisi wanita jalang ini. Kalau begitu, ayo kembali dan berurusan dengan perusahaan. Tiba-tiba, Sudakiang sepertinya memikirkan sesuatu dan segera bertanya, apakah ini sampah yang diusir dari keluarga Ho? Sumeng segera berkata, benar. Ekspresi Sudakiang berubah serius saat dia berkata, kemarin, diberitakan di berita bahwa kepala keluarga Li dan tuan muda secara pribadi datang ke CCT untuk mencari menantu perempuan keluarga Ho. Mungkinkah itu dia? Sumeng segera berkata, itu pasti bohong. Pelacur ini menyuap media untuk pamer. Sumeng tidak bisa melakukannya, jadi bagaimana Jian Xing'er bisa sekuat itu? Sudakiang adalah orang yang sangat berhati-hati. Meski tidak percaya, dia tetap ingin menyelidikinya. Sudakiang memandang Jian Xing'er sambil bertanya, kepala keluarga Li datang ke CCT kemarin untuk mencarimu. Jian Xing'er memandang Sudakiang. Sambil berkata sambil tersenyum, itu benar. Dia datang mencariku. Saya bahkan baru saja menelepon keluarga Li dan mengatakan bahwa saya tidak ingin melihat keluarga Su di CCT lagi. Kamu terlihat sangat sedih sekarang, jadi sepertinya keluarga Li telah mengambil tindakan. Ketika Sudakiang mendengar ini, dia hampir pingsan. Sudakiang tahu bahwa Jian Xing'er tidak berbohong. Dia berpikir bahwa Jian Xing'er adalah orang yang penurut, tetapi pada akhirnya, Sudakiang menembak kakinya sendiri. Sudakiang sangat pintar, jadi dia langsung mengerti dan berkata dengan panik, sepertinya kamu sudah lama ingin berurusan dengan keluarga Su, dan masalah hari ini adalah jebakan yang kamu buat. Jian Xing'er berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak membuat jebakan. Keluarga Su tidak memenuhi syarat untuk membuatku menghabiskan begitu banyak usaha.
Kamu dan putrimulah yang menyebabkan masalah bagiku. Saya terpaksa pindah ke keluarga Su. Ketika Su Daqiang mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Su Meng tidak mau mempercayainya dan segera berkata, "Ayah, jangan percaya ini. Itu suatu kebetulan. Jalan ini adalah sampah. Bagaimana dia bisa memiliki koneksi yang begitu kuat?" Su Daqiang meraung, tersesat. Su Daqiang tidak bodoh. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, kebenarannya ada. Su Daqiang mulai memohon belas kasihan. "Ini pasti salah paham. Anda tidak harus begitu kejam. Mari kita selesaikan kesalahpahaman ini. Kedua belah pihak tidak perlu menderita." Jian Xing'er tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin melakukan ini, tetapi kalian sedang mencobai takdir, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya." Saat wajah Su Qiang menjadi pucat, telepon berdering lagi. Kali ini bukan sekretarisnya. Itu adalah telepon dari kamar dagang kota laut. Ketika Su Daqiang melihat bahwa itu adalah panggilan dari kamar dagang, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Begitu dia mengangkatnya, suara dingin terdengar dari ujung telepon yang lain. "Ten, Su, kami telah mengetahui bahwa ada masalah besar dengan perusahaan Anda. Setelah diselidiki, kamar dagang telah memutuskan bahwa perusahaan Su akan segera ditutup dan kami akan membekukan semua aset keluarga Su." Masalah ini sangat mengejutkan bagi Su Daqiang. Keluarga Su adalah penguasa CCT. Namun, hanya dalam beberapa puluh menit, mereka musnah seluruhnya. Di seluruh provinsi iblis, hanya keluarga Li yang bisa melakukan hal seperti itu. Su Daqiang hampir jatuh ke tanah. Su Meng segera maju untuk mendukung ayahnya. Su Meng berkata, "Ayah, apa yang harus kami lakukan? Jika kamar dagang menutup perusahaan kami benar-benar mati." Tamparan. Su Daqiang mengangkat tangannya dan menamparkan Su Meng. Su Daqiang menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini. Su Daqiang tidak menyangka satu panggilan pun dari Jian Xing'er, yang diejek semua orang, akan membuat keluarga Su bangkrut. Itu semua karena ejekan Su Meng. Su Daqiang memandang Jian Xing'er dengan sedih sambil bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu benar-benar tidak akan memberikan jalan keluar bagi keluarga Su?" Jian Xing'er berkata sambil tersenyum, "Saya telah memberikan jalan keluar kepada keluarga Su. Keluargamulah yang tidak memanfaatkan kesempatan ini." Su Daqiang menarik napas dalam-dalam. Su Daqiang tahu betul bahwa pada saat ini, bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan, Jian Xing'er tidak akan membiarkan keluarga Su pergi. Su Daqiang tidak tahan lagi, jadi dia menjatuhkan diri ke tanah. Sebagai penguasa dunia bisnis CCT, keluarga Su telah musnah hanya dalam beberapa menit. Saat ini, Su Meng memohon, "Jian Xing'er, karena kami adalah mantan teman sekelas, tolong lepaskan keluarga Su kali ini.